langsung ke agenda berikutnya ya. Eh, data protection and customer trust. Mungkin next please. Ya, mungkin kembali lagi prinsip dari kalau dari sesi pertama sampai sesi ketujuh tadi ya, kita tahu DPO itu apa gitu ya. Langkah pertama yang harus kita akses adalah apakah perusahaan kita ini perlu nggak sih DPO gitu. Fall into the definition dari aturan itu nggak sih gitu ya. Apabila memang kita merasa perusahaan kita fall into definition bahwa memerlukan DPO, hal yang lebih baik dilakukan adalah menunjuk DPO dulu gitu. Kalau bisa dilakukan gitu ya. Tapi kalau memang belum bisa dilakukan, DPO ini bisa kita paralel lakukan penunjukannya dengan pembentukan working team untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian yang kita butuhkan. Mungkin saya nggak panjang lebar di sini karena kita semua juga udah aware dari tadi ya kita membahas what is DPO. Dan please next slide. Oke, sepertinya sangat sederhana gitu ya peran dari DPO, tapi kami melihat bahwa kebutuhan dari seorang DPO ini adalah memahami dan dapat merencanakan kalau di kami istilahnya PDCA gitu ya, Plan Do Check Action. Nah, ternyata di dalam Undang-Undang PDP pun menganut paham yang sama sehingga kami kelompokkan apa sih yang ada di PDP Law kita itu dalam suatu format Plan Do Check Action PDCA. Karena masing-masing di direktorat ataupun di departemen perusahaan gitu ya terdapat namanya PDCA officer sehingga PDCA officer ini mereview ataupun melihat secara detail hal-hal terkait bisnis operasional di perusahaan. Nah, di UU PDP ini kita melihat plannya itu apa sih gitu ya. Ternyata diatur seorang DPO ini harus memiliki kompetensi dalam mengatur program-program terkait dengan perlindungan data pribadi. Bagaimana cara melakukannya? Memanage memanage untuk pencapaian dari program-program perlindungan data pribadi tersebut gitu. Kemudian cek gitu ya, di C-nya kita melihat bahwa ternyata Undang-Undang PDP juga mengharuskan kita untuk melakukan review dan maintain gitu ya. Nah, ini uh, kesannya sangat simple gitu memaintain dan mereview, ternyata pekerjaannya juga cukup detail dan memerlukan waktu yang cukup banyak. Mungkin dari teman-teman yang belum melakukan review karena waktu kita tinggal 10 bulan gitu ya, alangkah baiknya segera untuk dimulai gitu. Karena kalau tidak, sepertinya waktu tidak akan cukup untuk sampai dengan Oktober nanti kita udah align dengan requirement apa yang di undang-undang. Belum lagi nanti kalau kita PP-nya keluar gitu ya, ternyata aturannya more detail dan undang-undang kita sekarang. Nah, itu akan membutuhkan aktivitas-aktivitas lainnya, aktivitas-aktivitas tambahan yang perlu kita improve juga gitu. Apa yang sudah kita lakukan based on undang-undang ini. Dan kemudian setelah kita melakukan cek dan review gitu ya, apa kita lihat ada hal-hal apa yang kita perlu improve dari proses yang sudah kita implementasikan saat ini based on undang-undang PDP ini gitu ya. Nah, di proses improvement ini tentunya kita harus melihat juga possibility atau resiko dari insiden data leak insiden gitu ya. Sebenarnya kalau di industri insurance, industri kami gitu, sangat OJK sangat highly regulated lah ya. Kita termasuk industri yang highly regulated sama dengan bank ataupun farmasi uh, pada sesi berikutnya sebelumnya gitu ya dibahas juga dari industri farmasi. OJK melakukan pengawasan terhadap kami itu dengan metode risk-based supervision, sehingga di internal kami pun kita sangat berprinsip melalui risk-based approach juga gitu dalam melakukan aktivitas di perusahaan. Nah,
kita melihat risk-based approach atau aktivitas-aktivitas di internal kami itu sudah hampir sama dengan aktivitas yang memang diharapkan oleh Undang-Undang PDP ini. Salah satu contohnya gitu ya, di Undang-Undang PDP ini kita harus melakukan assessment untuk mendefine ropa-ropa kita gitu. Nah, di risk management kita ada namanya risk register gitu yang harus kita register apa aja sih resiko yang ada di perusahaan. Nah, ini risk based approach yang kami gunakan juga untuk mendefine proses dari data di internal kita gitu. Kemudian di PIA gitu ya, di risk management kita menyebut kita ada 10 big 10 risk gitu. Ya, itu kita mendefine nanti di PIA kan juga kita harus melihat resiko mana, impact assessment mana sih yang memiliki dampak signifikan. Nah, itu sebenarnya aktivitas-aktivitasnya hampir sama prosesnya yang kita lakukan di internal. Mungkin next-nya. Nah, untuk di proses internal sendiri ya terkait penyesuaian tentunya saya yakin teman-teman udah melakukan assessment gitu. Nah, ini langkah yang kita buat secara framework atau metode gitu ya yang kita gunakan di awal. Kita tentukan dulu apa sih skopnya dari Undang-Undang PDP ini. Karena pada saat kita melakukan sebuah project, seorang DPO ini di expect gitu ya, di expect sebagai project manager karena kita tahu impact dari undang-undang PDP ini end to end prosesnya dan di industri kami khususnya di asuransi itu multi channel of distribution. Jadi kita punya channel yang berasal dari agent kalau biasanya yang ngejar bapak-bapak itu ya agent. Kemudian bapak ibu yang ditawarin asuransi biasanya dikejar lewat agent gitu ataupun ada juga channel bank assurance gitu yang ditawarin melalui channel perbankan. Nah, dengan berbagai dan beberapa channel yang lain ya, digital gitu. Nah, dengan channel-channel yang sangat bervariasi tersebut gitu, kita melihat sangat banyak aktivitas yang harus kita define dari ujung ke ujung. Karena end-to-end proses kita berkaitan dengan pihak luar maupun internal, kemudian keluar lagi, kemudian masuk lagi. Lah di situ kita fall into definition bahwa kita data processor dan controller gitu, sekaligus controller. Nah, tadi di sesi sebelumnya saya loncat sedikit ada pertanyaan. Kalau misalnya minta data untuk rekrutmen, itu data kesehatan boleh nggak? Kalau di kita asesmennya tidak cukup hanya boleh saja, karena Undang-Undang PDP ini mengatur bagaimana kita obtain, maintain, release, dan destroy gitu. Nah, pada saat kita interaksi untuk rekrutmen, selain data kesehatan, ada data peserta rekrutmen juga, kemudian data kesehatan yang kita keep di setiap channel of distribution maupun di setiap channel internal gitu ya, departemen, itu kita wajib untuk menentukan how to keep-nya, how to maintain, how to destroy. Nah, itu yang perlu kedetailan gitu ya dari teman-teman kita semua di sini. Mungkin sedikit sharing, saya yakin rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu di sini cukup semuanya expert untuk mendefine itu. Oke, selanjutnya setelah kita menentukan skopnya, kita lanjut ke tujuannya dulu. Tujuannya ini kita harus melihat secara komprehensif gitu ya. Karena kalau tadi ada tujuan untuk pemasaran kah, kita collect data, untuk keperluan layanan kah, kita harus mendefine secara detail. Dan biasanya kalau ada private notice atau commercial statement yang tidak lengkap atau kurang lengkap, biasanya yang disalahin tuh kalau di perusahaan nggak orang legalnya gitu, karena statementnya nggak lengkap. Nah, di sini kerjasama yang komprehensif ya kalau kita bilangnya kerjasama yang komprehensif, kolaborasi, karena analisa setiap aktivitas itu tidak dilakukan oleh orang legal ataupun orang compliance ataupun orang governance yang lain gitu. Karena
Proses owner adalah yang tahu proses ownernya mengenai proses data masuk dari mana, keluar kemana, yang tahu adalah proses ownernya, data owner pada proses tersebut gitu. Sehingga eh, proses how to define-nya itu sangat penting. Kita mendefine ROPA itu sangat penting. Jadi saya setuju dengan concern dari Bapak Ibu sebelumnya bahwa culture, bahwa awareness itu perlu kita apa ya tanamkan di proses awal karena tiga pilar policy, proses, kalau di presentasi sebelumnya adalah proses dan sistem gitu ya. Kita di sini membahas policy dan proses karena sistem itu part of the process. Policy proses tidak akan berjalan kalau tidak ada people yang memang aware dan memahami uh, criticality gitu dari sebuah data protection, personal data protection. Oleh sebab itu, pertama kali yang kita lakukan pada saat aturan ini keluar adalah bukan melakukan uh, gap assessment, bukan melakukan analisa ROPA, bukan apapun, tapi yang pertama kali dilakukan adalah awareness. Nah, bagaimana kita membuat suatu awareness tentang adanya aturan PDP ini. Sebelumnya memang di internal kami adanya awareness mengenai IT security gitu ya. Data security tadi sudah disebutkan bahwa data itu tidak hanya data digital, tapi ada juga physical data. Gitu. Itu semuanya sebelumnya sudah dilakukan awareness-awareness. Tapi bagaimana mengkaitkan awareness-awareness yang sudah berjalan dan melengkapi uh, dengan Undang-Undang PDP ini, kita juga lakukan. Gitu. Karena kita yakin apabila SDM atau resources yang ada di perusahaan itu memiliki awareness level yang sama, itu akan mempermudah pekerjaan kita selanjutnya dan akan mempercepat goal yang kita udah set, alignment kepada Undang-Undang PDP ini. Kemudian setelah kita, back to this slide, setelah kita define scope-nya, kemudian tujuannya, kemudian kita create framework. Kenapa framework ini penting dalam proses penyesuaian ini? Karena dengan tidak adanya framework yang eh, teratur gitu ya, atau berurutan, atau yang jelas, pemahaman dari SDM yang sebagai key dari proses ini tidak akan maksimal gitu. Nah, ini kenapa kita lakukan secara berurutan. Kemudian setelah kita create framework, kita baru melakukan proses assessment terhadap Undang-Undang PDP ini. Jadi setelah beberapa aktivitas, karena kita percaya dengan plan, dengan rencana yang tepat, akan menghasilkan hasil yang benar. Nah, kemudian kita lakukan proses assessment, tentunya ini end-to-end proses. Kita ambil contoh, proses assessment di titik ujung proses penjualan kita adalah melalui tenaga pemasar, agent, ataupun telemarketing, ataupun band staff, itu kita semua lakukan assessment. Bagaimana data itu kita terima, kita alurnya masuk ke perusahaan melalui apa, kemudian pihaknya itu apakah pihak internal dan eksternal dan lain sebagainya, kita baru lakukan proses assessment di situ. Setelah kita mendapatkan proses assessment yang detail, yang rinci, yang berkelanjutan, kita baru menentukan strateginya, how to align-nya. Nah, tentunya dalam menentukan strategi how to align ini, kita dibarengi dengan risk mapping, resiko-resiko apa yang mungkin terjadi pada saat proses itu berjalan, pada saat data itu flowing gitu ya di proses kami, resiko apa saja yang bisa terjadi. Tentunya tidak hanya kita menentukan ROPA selesai, karena ROPA embedded dengan risiko yang ada di situ. Gitu. Jadi setiap ROPA akan ada risiko yang embedded di situ. Bagaimana kita manage risk-nya dalam setiap proses yang ada di internal, proses bisnis yang berjalan. Nah, Izin Bu tentu, Yusa, 2 menit lagi ya Bu, kira-kira. oke, 2 menit ya, lagi waktunya kira-kira. Terima kasih Bu. itu Mbak Laura. Nah, kemudian kita melihat di sini ya, kewajiban ataupun
dengan adanya regulasi ini, apakah itu membawa dampak positif atau negatif kepada industri kita, gitu ya, kepada industri asuransi? Tentunya kita ingin bahwa dengan adanya implementasi ini dapat membawa dampak dampak positif dari industri asuransi yang selama ini mungkin terdapat keraguan tentang data privasi. Nah, kami juga nggak ingin sembunyi-sembunyi tuh kalau tadi dibilang di bank apa di rumah sakit ada statement asuransi gitu ya. Kita berusaha dengan adanya statement ini harus actively approval. Nggak, kalau misalnya ada pernyataan yang rombongan gitu ya, kita akan pisahkan dan kita akan buat sejelas mungkin karena kita tahu sensitivitas dari approval ini akan menimbulkan komplain di kemudian hari. Tentunya terlepas dari nasabah boleh revoke gitu ya, di internal kita juga harus menyiapkan sistem. Oh, nasabah yang mau kita proses lebih lanjut ngasih approval nggak? Atau tidak ngasih approval nggak? Nah, itu secara sistem harus juga dibedakan gitu ya. Nah, harapannya saya lagi kebayang nggak kalau industri kita ini satu gitu, mungkin kalau di perbankan kemarin ada satu yang mengalami data leak gitu ya, satu kayaknya belum belum rame. Kalau dua gimana? Kalau tiga gimana? Kalau empat gimana gitu. Nah, itu juga yang harus menjadi tanggung jawab baik di industri asuransi maupun di industri yang lain ya, saya rasa terkait dengan confidentiality atau data protection ini. Nah, mungkin cukup itu, Mbak Laura bisa lanjut ke next slide. Nah, ada pertanyaan ya di benak saya gitu. Sebenarnya dengan proses ataupun kehidupan digital, era digital kita yang sekarang saat ini, medsos dan lain sebagainya, proses dengan adanya UU PDP ini saja gitu ya, apakah sebenarnya personal data privacy kita itu masih ada nggak sih? Gitu. Nah, menurut saya ya tetap ada karena personal data yang mau kita share itu tergantung kita, apakah kita mau share atau tidak. Mungkin itu cukup. Sekian, Mbak Laura. Thank you.